Pertama, Saudara Ustadz Alfian Tanjung salah besar dalam menilai Paus Fransiskus dan Gereja Katolik atau agama Katolik. Perlu saya tegaskan bahwa Paus Fransiskus dan Gereja Katolik tidak mempunyai agenda kristenisasi. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka sebagai khilafah daripada kepemimpinannya. Ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik, khalifah tanda kutip ya maksud saya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Jadi Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja nggak usah orang-orang, apalagi si Seru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid, dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Itu penting dipertegas. Saudara-saudari, terhadap apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung, dan siapa saja yang punya pemikiran seperti Alfian Tanjung, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, Saudara Ustadz Alfian Tanjung salah besar dalam menilai Paus Fransiskus dan Gereja Katolik atau agama Katolik. Perlu saya tegaskan bahwa Paus Fransiskus dan Gereja Katolik tidak mempunyai agenda kristenisasi. Ini harus dipahami dan disadari oleh seluruh umat beragama bahwa Paus Fransiskus, agama Katolik, tidak memiliki niat dan agenda kristenisasi. Jika ada yang selama ini salah menilai agama Katolik atau salah menilai Paus Fransiskus, maka mulai sekarang Anda harus merubah persepsi atau kecurigaan Anda itu. Kedua, ada 3 kata kunci yang menjadi tema besar dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Yang pertama, faith, iman. Yang kedua, fraternity, persaudaraan. Dan yang ketiga, compassion, bela rasa. Inilah yang mau dipromosikan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan kagum akan semboyan bangsa dan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa kita yang plural ini. Maka sekali lagi kami tegaskan, tidak ada misi kristenisasi seperti yang oknum-oknum tertentu pikirkan atau mencurigai. Poin yang ketiga, perlu Anda ketahui bahwa Paus Fransiskus ini adalah pimpinan tertinggi agama Katolik seluruh dunia dan sekaligus kepala negara Vatikan. Dan bahwa ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan. Bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, Vatikan sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memang harus disambut dengan protokol kenegaraan. Negara Indonesia harus menjaga agar kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dijamin keamanannya. Dan itu tugas negara Indonesia. Terima kasih kepada negara Indonesia, pemerintah,
yang sudah menerima kehadiran Paus Fransiskus dan menjamin keamanannya. Terima kasih kepada semua pihak. Kita bersyukur bahwa Paus Fransiskus meskipun sebagai tamu negara, ia tetap menunjukkan contoh atau kesaksian hidup yang selama ini dihayati sebagai seorang tokoh agama tertinggi dalam gereja Katolik. Kesederhanaan yang dihayatinya, bela rasa yang dihidupinya, wajah damai dan kasih yang ditunjukkannya, dan kesaksian hidup lainnya sungguh menjadi pesan bagi kita semua. Itulah keutamaan hidup yang dihayati dan dihidupi oleh Paus Fransiskus yang bisa menjadi contoh dan kesaksian bagi dunia, bagi kita semua. Nah, itu dia teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Romo di sini, teman-teman. Dan ya, memang kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung ini, sebenarnya dia seperti, ya bukan hanya seperti, tapi memang dia mengklaim seakan-akan bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam, sehingga dia mengatakan bahwa acara-acara seperti yang dilakukan oleh umat Katolik ini ya nggak perlu disiarkan begitu, ya kan? Padahal sebenarnya di Indonesia kita ini kita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu ya, dan di hadapan konstitusi atau maksud saya di bangsa kita ini semua agama mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama gitu loh. Dan tentunya setiap kita sebagai pengikut agama masing-masing pasti saja mengatakan atau mengklaim bahwa agama kami paling benar ya. Pak Alfian Tanjung mengatakan bahwa agama dia paling benar. Orang Kristen juga pasti mengatakan yang seperti itu. Orang Katolik juga pasti mengatakan yang seperti itu. Lalu kemudian kita harus ketahui bersama bahwa kita mempunyai visi dan misi masing-masing untuk setiap agama kita. Dan ya itu memang sebenarnya harus Alfian Tanjung ini ketahui bersama bahwa kalau di Indonesia ini ada 6 agama, maka seharusnya dia harus ketahui kalau umat Katolik juga yang ada di Indonesia pada saat ini gitu ya, yang tidak bisa datang langsung ke GBK, punya hak untuk ya kan, melihat secara live streaming gitu loh. Itu sebabnya pada hari Kamis yang lalu ibadah misa itu yang diadakan di Gelora Bung Karno itu disiarkan di televisi-televisi nasional agar ya supaya saudara-saudara kita umat Katolik yang tidak bisa datang ke GBK, mereka boleh menyaksikan kedatangan dan sekaligus ibadah misa yang diadakan atau dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Jadi ini sebenarnya hanya karena kebencian dari seorang Alfian Tanjung ya terhadap non-Muslim begitu ya. Dia pikir bahwa karena di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, mereka berpikir bahwa mereka lah yang paling dihargai, mereka paling dihormati, mereka paling harus ya yang penting paling-paling begitulah. Padahal sebenarnya semua agama sama saja ya, mempunyai hak yang sama di Indonesia ini. Teman-teman, ya itulah seorang Alfian Tanjung, dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo di sini ya, dan dia mengatakan sebenarnya Alfian Tanjung harus mengetahui bahwa tidak ada program atau misi kristenisasi terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ya. Oke, ya semoga saja maksud saya semoga saja si Alfian Tanjung ini boleh lebih cerdas lagi. Teman-teman, saya mengajak kita untuk mendengarkan bersama ya beberapa komentar yang ada di sini dan saya akan bacakan kepada kita ya. Ini komentar paling teratas ya. Yang pertama sekali dari Yanti Novianti. Ustadz Alfian, jangan khawatir, Bapak Paus Fransiskus tidak membutuhkan orang seperti Anda. Semoga Tuhan Yesus kami menjamah hatimu agar tidak selalu berpikiran negatif terhadap agama Kristen Katolik. Oke, betul sekali. Lalu kemudian dari Iwan Gawoh ya, dari Iwan Gawoh. Saya seorang Muslim dan saya tidak berkeberatan dan sangat menghormati atas kedatangan Paus ke Indonesia. Semoga kita semua menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Salam
toleransi. Oke, keren sekali ya. Lalu berikutnya kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Ada komentar dari Roswinda ya. Kami orang Katolik dari NTT mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Joko Widodo dan jajarannya. Terima kasih untuk semua saudara dimanapun yang menerima kedatangan Bapak Suci dengan sukacita di Indonesia. Kita semua berada dalam kebinekaan Tunggal Ika. Mari kita saling berpegang tangan dari golongan manapun untuk tetap menjaga toleransi di negara Indonesia tercinta. Salam toleransi dan Tuhan Yesus memberkati ya. Lalu berikutnya dari Adri Tiwa, saya Kristen Protestan bangga dan bersyukur atas kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia yang memberi rasa toleransi antar umat beragama yang hidup dalam bingkai bineka tunggal ika ya. Oke, lalu berikutnya kita akan bacakan saja komentar di sini dari Rama Cuan ya teman-teman ya. Tak perlu dihiraukan Ustadz yang lagi mabuk ke Cubung itu ya. Saya Muslim sangat respect dan terharu atas kedatangan Paus Fransiskus. Salam kasih menyertai kita semua. Amin, amin, luar biasa ya. Lalu berikutnya dari Gabriel Mamora ya, Gabriel Mamora. Saya tidak ikut ke GBK, tetapi anak saya yang bungsu mengikuti misa di GBK. Saya bersyukur anak saya bisa mengikuti misa selama 3 hari dari semua rangkaian acara. Setiap lewat video di YouTube atau TikTok, air mata berebutan keluar. 3 hari saya merasa terharu. Bahkan saat misa berlangsung, saya sedang kerja sore di rumah sakit. Saya menyalakan YouTube dan mengikuti misa secara streaming. Ya, meleleh saat Bapak Suci berkeliling dan melambaikan tangan, tersenyum dan begitu bersuka cita. Saya merasakan berkat itu sampai ya. Terima kasih Bapak Suci, Bapak Paus Fransiskus ya. Sehat selalu Papa ya. Viva lil Pop ya. Lalu berikutnya dari Mama Nocip teman-teman ya. Saya akan bacakan, saya Muslim tapi saya sangat kagum sama Paus Fransiskus. Beliau adalah contoh bagi umat lain dalam kesederhanaannya. Bapak Paus Fransiskus ya membawa kedamaian di negeri ini ya. Lalu berikutnya kita akan coba melihat saja mungkin sekitar 2 atau 3 komentar ya. Ini dari Abdul Rohim. Saya Muslim, kebersamaan dan toleransi agama Ustadz yang radikal harus ditangkap. Oke, dari Abdul Rohim. Dari Ayus Martini, saya Hindu, saya terharu dan bangga atas kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik yang mulia Paus. Oke. Lalu kita akan coba lihat lagi, ini dia dari Saridia ya. Saya Muslim, saya senang dan terharu dengan kedatangan Bapak Paus ke Indonesia. Dari Tatik Suprapto, saya Katolik, acung jempol pada tokoh lintas agama yang bersikap wibawa, menurunkan toleransi dan menunjukkan jiwa besarnya, bla bla bla. Lalu terakhir dari Rizky, saya Muslim, saya bangga dan terharu dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia karena membuat terbinanya toleransi beragama bagi seluruh umat manusia di dunia. Ya, oke. Jadi sangat jelas sekali teman-teman ya apa yang tadi disampaikan oleh Romo ya, bahwa tidak ada misi kristenisasi terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, dan terbukti di komentar-komentar yang ada di sini yang tadi kita bacakan bahwa justru banyak umat Muslim di Indonesia yang menyambut baik kedatangan dari seorang Paus Fransiskus ke Indonesia yang kita cinta ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan Alfian Tanjung boleh dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.